Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, masih dengan Bu Vira. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks cerita sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur teks cerita sejarah. Kira-kira apa saja ya struktur yang membangun teks cerita sejarah? Nah, sebenarnya di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas nih. Kira-kira apa kalian ingat? Ya, betul ya. Jadi, struktur teks cerita sejarah itu ada 4. Pertama, orientasi. Kedua, urutan peristiwa. Ketiga, komplikasi. Dan keempat, reorientasi. Nah, sekarang kita akan bahas semuanya satu persatu. Nah, ini ya, struktur teks cerita sejarah yang kemarin telah kita lihat. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya masing-masing. Baik, sebelumnya Bu Fira di sini ada sebuah teks yang berjudul Pangeran Bondowoso dan Roro Jonggrang. Silahkan kalian baca dulu, Bu Fira beri waktu 5 menit. Nanti setelah itu akan kita bedah struktur dari teks tersebut. Silakan. Baik, apakah sudah selesai membacanya? Nah, jika sudah selesai, kita bahas ya. Ap- Apa saja sih struktur dan yang mana nih kira-kira orientasi, urutan peristiwa, komplikasi, dan reorientasi dari teks tersebut. Nah, ada di sini pertama ada orientasi. Bu Fira bacakan dulu pengertiannya. Orientasi. Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pada teks tersebut, bagian orientasi terlihat di kalimat tersebut, yaitu sebuah kerajaan besar jatuh di musuh. Kerajaan tersebut memiliki seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Nah, di kalimat ini, pada teks yang tadi, ini adalah bagian orientasinya. Di sini sudah mulai memperlihatkan latar tempat, yaitu sebuah kerajaan besar. Kemudian juga memperlihatkan atau mulai memperkenalkan tokoh. Tokohnya yaitu putri cantik yang bernama Roro Jonggrang. Jadi kalimat tersebut dapat dikatakan orientasi. Selanjutnya ada struktur urutan peristiwa. Bu Fira bacakan dulu pengertiannya. Pada bagian ini dibagi menjadi 2 babak, yaitu babak kedua, babak pertama, dan babak kedua. Nah, babak pertama, tahap pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama pada tokoh utama atau protagonis. Nah, jadi di babak pertama ini mulai terjadi nih sebuah peristiwa yang berpotensi menimbulkan masalah atau menimbulkan sebuah konflik pada tokoh utama. Selanjutnya ada babak kedua, yaitu tahap konfliknya atau rising action. Pada bagian ini mulai terjadi peningkatan masalah atau adanya pertikaian
atau adanya peristiwa lain yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Artinya kesusahan atau konflik si tokoh ini mulai meningkat. Jadi yang biasanya dari datar itu mulai meningkat, mulai adanya konflik, mulai menuju ke bagian yang menegangkan. Nah, di sini pada teks yang Pangeran Bondowoso dan Roro Jonggrang, babak pertamanya yaitu terdapat pada kalimat tersebut. Pangeran Bondowoso jatuh hati padanya dan berniat menikahi sang putri. Namun, tentu saja Roro Jonggrang tidak menyukai Pangeran Bondowoso, sehingga meminta syarat yang sulit, yaitu membuat 1.000 candi hanya dalam waktu semalam. Nah, ini babak pertama atau mulai adanya sebuah peristiwa. Peristiwa yang menimbulkan sebuah konflik, yaitu pertama peristiwa bahwa ternyata si Bandung Bondowoso ini mulai tertarik nih dengan si Roro Jonggrang. Tapi di sini mulai ada masalah, yaitu si Roro Jonggrang tidak menyukai Bandung Bondowoso dan berupaya menolak Bandung Bondowoso dengan cara meminta syarat yang cukup sulit, bahkan kalau bagi kita sangat sulit ya, yaitu membuat 1.000 candi, membuat 1.000 candi hanya dalam waktu 1 malam. Bayangkan, kalau untuk zaman sekarang itu sangat-sangat tidak mungkin ya. Nah, di babak kedua yaitu terdapat pada kalimat ternyata Pangeran Bondowoso menyanggupinya dengan bantuan jin dan roh halus sebelum menjelang fajar. Persyaratan sudah hampir dipenuhi Pangeran Bondowoso. Tentu saja, melihat hal itu, Roro Jonggrang panik dan memikirkan cara untuk mencegahnya memenuhi persyaratan. Nah, di sini nih mulai rising action, mulai tahap konflik. Jadi tahap ibarat kurva ini mulai menaik konfliknya. Di sini ternyata Bandung Bondowoso tidak menyerah dan dia sangat menyanggupi permintaan dari Roro Jonggrang dengan tentunya dengan bantuan jin dan roh halus budak-budaknya si Pangeran Bondowoso. Dan ternyata menjelang fajar atau menjelang pagi hari sudah hampir selesai pembuatan candinya. 1.000 candi bayangkan dan waktu 1 malam dan itu selesai ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian komplikasi. Nah, merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Nah, tahap ini bisa dikatakan juga tahap klimaks. Ibarat kurva ini paling atas, paling menegangkan, paling menghebohkan, dan paling membuat beberapa tokoh itu panik seperti itu. Nah, pada paragraf Pangeran Bondowoso Noro Jonggrang, komplikasi terlihat pada kalimat tersebut, yaitu akhirnya sang putri menyuruh pelayan untuk menumbuk lesung dan menebarkan bunga, sehingga jin dan roh halus merasa hari sudah siang dan langsung menghentikan pekerjaannya. Pangeran Bondowoso merasa marah saat mengetahui cara licik Roro Jonggrang. Padahal hanya perlu 1 candi lagi untuk memenuhi persyaratan tersebut. Nah, ini bagian komplikasi, bagian yang sangat menghebohkan. Kalau kita bayangkan, si Bondowoso ini hampir selesai loh. Dari 1.000 candi, dia sudah membuat 99 candi. Kurang 1 candi lagi. Tapi, dan saat itu pula, si Roro Jonggrang ini menjadi sangat-sangat-sangat panik. Berlipat-lipat paniknya. Akhirnya dia memikir cara memutar otak bagaimana caranya agar si Bandung Bondowoso ini gagal. Nah, ia memulai cara licik yaitu menyuruh nelayannya menumbuk lesung dan menebarkan bunga. Karena pada saat itu ciri khas pagi hari adalah para nelayan menumbuk lesung, ya, menumbuk padi dan menebarkan bunga. Nah, ternyata berhasil nih. Jin dan roh halusnya terkecoh. Mereka berpikir, wah udah mulai terbit nih mataharinya. Akhirnya jin dan roh halus menghentikan pekerjaannya. Padahal sudah 99 candi, bayangkan ya.
99 candi, kurang satu candi lagi. Nah, terakhir kita beralih ke reorientasi. Nah, kita lihat di sini, reorientasi jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasib dan sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Jadi intinya reorientasi ini adalah paragraf paling akhir di sebuah cerita sejarah jika tidak ada koda, ya. Dan di sini biasanya menunjukkan nasib akhir dan sikap si tokohnya, baik itu tokoh utama atau tokoh yang lainnya. Nah, pada paragraf tersebut, bagian reorientasi terlihat pada kalimat ini. Kemurkaan Pangeran Bondowoso akhirnya dilampiaskan dengan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca ke-1000 untuk menggenapkan candi. Nah, ini bagian penyelesaiannya. Jadi, tadi kita sudah lihat di bagian komplikasi atau klimaks, si Bandung Bondowoso ini sangat marah. Ya, ibaratnya sangat kecewa. Nah, akhirnya untuk menuntaskan rasa kecewaannya, ibaratnya meredamkan kemurkaannya si Bandung Bondowoso, akhirnya ia mengutuk si Roro Jonggrang menjadi arca ke-1000 gitu deh. Mungkin dia pikir, dia tidak bisa menikahinya nih, kecewa tidak bisa menikahi si Roro Jonggrang. Ya udahlah, saya kutuk aja jadi arca gitu. Jadi tidak dinikahi tapi dikutuk jadi arca. Akhirnya arcanya candinya menjadi candi dengan 1000 arca, tapi Roro Jonggrangnya pun menjadi bagian dari candi tersebut, menjadi arca ke-1000. Nah, ini bagian orientasinya ya, atau penyelesaiannya. Nah, selanjutnya di sini ada koda nih. Nah, di sini koda itu sifatnya sunnah ya, tidak disarankan atau bisa dikatakan ini opsional, pilihan. Boleh dipakai, boleh tidak. Makanya di struktur utama teks cerita sejarah tidak dicantumkan koda. Jadi koda itu apa sih sebenarnya? Nah, koda itu merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat, tetapi tidak disarankan. Lebih baik biarkan pembaca menyimpulkan sendiri amanatnya. Bagian ini adalah opsional atau pilihan. Terkadang koda digunakan untuk membuat semacam teaser untuk buku lanjutannya dan sebagainya. Jadi intinya koda ini dapat dikatakan isinya itu amanat. Amanat atau pesan yang dapat dipetik setelah atau dari teks yang dibuat, teks yang ada. Misal tadi tentang Candi Prambanan ya, berarti ya. Tentang si Pangeran Bondowoso dan Roro Jonggrang. Kira-kira ada amanat yang bisa kita petik gak sih? Amanat yang bisa kita jadikan tauladan. Nah, jika ada, kita sebagai penulis cerita boleh nih menuliskannya di paragraf akhir yang disebut koda. Tetapi tidak disarankan karena menjadi hal yang tidak menantang untuk pembaca. Jadi lebih baik tidak dituliskan koda dan kita biarkan semua para pembaca itu menyimpulkan sendiri. Kira-kira apa ya tauladan atau amanat yang terdapat di teks tersebut. Seperti itu. Atau selain amanat, isinya pun bisa semacam teaser atau semacam cuplikan atau bocoran untuk buku selanjutnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, anak-anakku kelas 12 sudah selesai nih materi hari ini tentang struktur teks cerita sejarah. Silahkan kalian lihat kembali video ini, kalian pahami
Jika masih ada pertanyaan atau hal yang belum kalian pahami, silakan kalian berikan komentar di postingan ini. Atau boleh juga tanya langsung ke Bu Fira. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga kita selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.